teman-teman, suara saya terdengar jelas? Pagi, Bu. Jelas, Ah, Bu. oke. Kita masuk ke materi ke-12 ya berarti ya? Visi dan persepsi manusia, betul ya? Ini sudah atau belum? Belum ya? Kalau Belum. kalau di jadwal saya mendapatkan ini dan visualisasi serta plotting, gitu ya. Nah, sebelumnya kita coba Aku takut sama sama aku takut. Nah, Aku. nah, sebelumnya kita coba masuk ke dalam materi kita yang sebelumnya yaitu tentang storytelling. Nah, jadi sebenarnya materi kita hari ini adalah kelanjutan dari storytelling yang sudah pernah teman-teman dapatkan. Nah, jadi yang pertama awal mula adanya analisis dan visualisasi data adalah mencoba teman-teman dalam menjabarkan permasalahan yang sudah ada dalam bentuk data, lalu mencoba menyampaikan kepada audiens untuk memahami sama dengan persepsi yang sedang kita tangkap ketika kita mengolah suatu data. Nah, storytelling menjadi kunci penting ketika kita mengkomunikasikan data yang kita olah atau kita dalami untuk bisa disampaikan dan diterima oleh audiens. Nah, di sini ada pengaruh visi dan persepsi manusia yang berkaitan erat dengan proses transfer informasi tersebut. Nah, di awal kita bisa lihat bahwa ketika kita melakukan visualisasi atau analisis dari data yang kita dapatkan lalu kita visualkan, pasti akan ada keterbatasan dalam memproses informasi. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki otak yang berbeda takarannya setiap individu. Nah, artinya apa? Artinya otak ini sebenarnya tidak memiliki limit, hanya saja perkembangan atau bagaimana orang dalam memanfaatkan otak itu berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana caranya kita ketika mentransfer informasi itu menganggap semua audiens memiliki takaran otak yang sama. Asumsinya adalah harapannya visi dan persepsi itu dianggap sama seperti itu. Nah, kemudian kita juga harusnya membuat sebagai analisis dari visual data atau disebut sebagai desainer, kita perlu tahu tips dan triks dalam membuat setiap audiens itu memiliki visi dan persepsi yang sama untuk bisa menangkap informasi yang kita sajikan. Nah, jadi secara umum visualisasi dan persepsi manusia itu berbeda-beda. Contoh sederhana adalah persepsi dari visual yaitu bagus dan tidak. Nah, jadi ada orang yang menganggap sebuah warna merah itu bagus. Ada yang menganggap warna merah itu tidak bagus. Nah, itu adalah salah satu visual dan persepsi otak bekerja di individu manusia. Nah, jadi itu secara umum bagaimana kemampuan otak dalam berpikir. Nah, kemudian dari beberapa literatur yang sudah disajikan, kita bisa melihat bahwa ketika kita memiliki visualisasi data, itu nanti memberikan suatu kemudahan dalam kita menjelaskan data yang sedang kita gali. Nah, di sini ada beberapa contoh dari literatur mengatakan bahwa semakin banyak tinta yang digunakan untuk data, maka akan semakin baik. Artinya, semakin banyak data yang dipakai untuk semakin banyak visual dari perlakuan data yang dipakai, nanti hasilnya akan semakin mudah dipahami. Nah, menurut peneliti yang lain bahwa ketika kita mengimplementasikan konsep sinyal to noise rasio, itu artinya sinyal ini adalah informasi yang dikomunikasikan dengan noise. Ini merupakan elemen yang tidak menambah nilai dari pesan yang ingin disampaikan. Nah, jadi ada dua peneliti yang menganggap visi dan persepsi
visualisasi data itu berbeda. Jadi ada yang menyampaikan semakin banyak visual atau gambar atau warna yang dipakai nanti akan semakin bagus. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwa semakin malah akan semakin bagus. Nah, jadi bagaimana caranya kita memilih yang terbaik untuk visualisasi data pada mata kuliah ini. Nah, jadi ada beberapa parameter yang harus teman-teman kenali. Jadi, dalam teori persepsi visual, ini ada namanya prinsip Gestalt. Nah, di sini penelitian ini atau prinsip ini menjabarkan bahwa ada keterkaitan antara pola, hubungan, dan kemiripan. Nah, artinya di sini ketika kita mau memvisualisasikan data, itu bisa ada tujuan yang harus kita targetkan terlebih dahulu. Nah, seperti pada pertemuan di awal, targetnya adalah memudahkan audiens memahami data yang sedang kita presentasikan. Nah, itu tujuan pertama. Nah, bagaimana mencapai tujuan? Nah, di sini ada di dalam prinsip Gestalt kita ada 6 konsep. Nah, jadi yang pertama proximity, kedua similarity, ketiga enclose, keempat closure, kelima continuity, dan keenam koneksi. Nah, jadi ada 6 faktor dalam visualisasi data untuk bisa sampai ke tujuan, yaitu memudahkan audiens memahami. Nah, jadi yang pertama proximity. Proximity itu secara umum kalau teman-teman belajar kecerdasan komputasional atau data mining itu sudah banyak sering dibahas. Artinya itu adalah suatu relasi kedekatan. Nah, kedekatan di sini maksudnya apa? Jadi kita akan mengetahui ternyata sifat alami manusia itu cenderung menganggap ketika objek itu jaraknya atau posisinya berdekatan, artinya jaraknya itu sedikit atau distansinya kecil, itu artinya memiliki kemiripan yang tinggi atau kemiripan yang besar. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau ternyata objeknya itu letaknya atau jaraknya besar, artinya kemiripannya kecil. Nah, ini adalah ada contoh 12 titik. Ini kenapa kita kalau manusia titik secara umum menganggap titik ini itu berkelompok. Nah, persepsi di sini berjalan. Ada yang menganggap ada sebagai 3 kelompok. Ada yang menganggap sebagai 1 kelompok. Nah, ada yang menganggap sebagai 2 kelompok. Nah, di sini kalau kita lihat dari prinsip Gestalt, proximity kedekatan, kita bisa melihat kalau secara visual ada 3 kelompok yang memiliki kedekatan sehingga dianggap sebagai 3 kelompok. Nah, kemudian ada lagi visual contoh proximity atau kedekatan kalau kita pakai dalam visualisasi data dalam bentuk plotting. Maaf ya. Nah, ngajak anak ini. Nah, kemudian di sini ada contoh, ada line warna biru dan line warna orange. Nah, di sini kita bisa lihat, ini adalah contoh visual dari ilustrasi penerimaan tiket dan proses tiket dari suatu event. Nah, di sini kita bisa melihat kalau ada garis yang berdekatan atau bertumpuan, itu artinya ada informasi yang menyajikan jumlah atau nominal dari tiket itu sama. Nah, artinya kita bisa melihat dari titik-titik mohon maaf ya, kita ulangi. Nah, jadi di sini ada tiket yang memiliki kedekatan, artinya akan ada tiket dengan jumlah yang sama, data yang sama. Nah, kemudian kalau kita melihat
Di sini ada gambar yang garis berwarna biru dan garis berwarna jingga atau orange. Di sini akan berkelompok, dia sesuai dengan sifat dari tiketnya. Nah, jadi kalau tiket diterima, nanti dia akan berkelompok di tiket yang warna biru. Tiket diproses ada tiket yang berwarna jingga. Nah, tapi di sini pada konsep kedekatan kita melihat, nah di sini ada garis yang bertumpu. Nah, artinya garis ini memiliki jumlah yang sama. Artinya kita bisa mengkategorikan dengan bentuk yang sama. Nah, kemudian yang kedua, similarity. Nah, similarity ini adalah kesamaan. Nah, kesamaan tadi beda dengan kedekatan. Nah, kalau dekat di Itu sini bukan salah. bisa dalam bentuk atau objek yang sama atau berbeda. Yang dihitung itu adalah jaraknya. Jadi walaupun dia bentuknya sama, kalau jaraknya berbeda, ya jadi tidak dianggap proximity kecil atau kedekatannya kecil atau besar. Nah, tapi kalau kesamaan, ini ada objek yang harus ada tolak ukurnya. Misalnya memiliki warna yang sama, bentuk yang sama, ukuran yang sama, arah yang sama. Nah, itu bisa dikatakan sebagai similarity dan dia bisa menjadi kelompok yang sama. Nah, di sini ada objek. Nah, objek di sini kita mencoba memilih warna yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Nah, walaupun mereka tidak berdekatan, namun otak kita ini nanti akan mencoba menganggap ini akan ada relasinya. Oke, nah berikutnya kalau dalam informasi bentuk visual, di sini kalau kita menggunakan prinsip proximity atau kedekatan di Gestalt, kita juga memanfaatkan konsep similarity. Nah, jadi di sini kita membuat label data yang berwarna sama dengan data yang disajikan seperti gambar tiket receipt dan tiket proses. Nah, jadi kesamaan warna merupakan dua informasi. Nah, jadi ada sama warnanya biru dan sama warnanya jingga, ada dua informasi yang tersaji. Nah, kemudian ada pembeda atau enclosure. Nah, enclosure di sini artinya ada objek yang memiliki batas fisik atau border yang sama, itu dianggap sebagai satu golongan yang sama. Nah, contohnya di sini ada aktual dan ada forecast. Nah, artinya di dalam data aktual ini adalah data-data yang sekarang dipakai datanya atau data yang real time. Tapi data forecast adalah data-data yang dianggap sebagai data perkiraan. Nah, jadi di sini ada perbedaan. Saya itu pandai-pandai. Nah, kalau dalam informasi di dalam visual data, nah di sini kita bisa melihat ada daerah shade yang diberikan warna berbeda, itu menganggap bahwa ada pemisahan data dari sebelum bulan Agustus yang mana dianggap sebagai data yang berbeda. Nah, jadi sebelum Agustus, jadi dari Januari ke Agustus itu dianggap data yang berbeda dengan Agustus sampai ke Desember. Nah, ini disebut sebagai enclosure. Dan ini penting dalam visualisasi data. Oke, berikutnya closure. Nah, kalau closure ini adalah penutupan bentuk. Nah, penutupan bentuk di sini artinya mengindikasikan bahwa otak manusia ini cenderung memandang sekumpulan objek yang terpecah sebagai bagian dari satu objek yang lengkap. Nah, kalau teman-teman dilihat, ini kalau saya tanya ke anak saya nih ya, nah ini bentuknya apa ini? Bentuknya apa? Lingkaran. Nah, lingkaran. Ini dari usia kecil, teman-teman, otak manusia itu sudah tumbuh dengan sangat intelektual, jadi dengan sangat cerdas. Artinya walaupun tidak dalam bentuk yang utuh, dia sudah bisa memvisualkan secara keseluruhan. Nah, ini secara naluriah otak itu bekerja seperti itu. Misalnya nih, di belakang pintu ada ekor cicak. Nah, anak kecil usia 4 tahun atau 3 tahun sudah langsung bisa mengetahui itu hewan apa. Itu adalah cicak, padahal hanya sebagian kecil anggota tubuh yang terlihat. Nah, jadi kenapa hal seperti itu terjadi? Karena cenderung otak manusia melihat elemen individu ini sebagai elemen tunggal. Jadi secara naluriah menyatukan gambar yang sifatnya terpecah-pecah.
Nah, jadi kalau di klosur dalam bentuk visual, kita bisa melihat bahwa uh, kalau enclosure tadi ada batasan. Kalau di sini adalah penutupan bentuk. Nah, jadi dianggap disatukan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa chart yang tampak sebagai sebuah entitas, kita bisa menghilangkan elemen di background-nya itu dianggap harus dihilangkan agar chartnya itu lebih menonjol. Ya, itu adalah prinsip Gestalt untuk closure. Mama itu api. Ya. Nah, berikutnya ada prinsip continuity atau kesinambungan. Nah, sifatnya kesinambungan atau continuity itu adalah aduh, maaf ya. Nah, jadi di sini bukti dari bagaimana data itu nanti dikaitkan antar data yang mana nanti akan membentuk pola. Nah, walaupun polanya tidak terlihat secara eksplisit. Eksplisit ini maksudnya apa? Jadi tidak terlihat secara jelas atau konkret. Nah, contohnya misalnya di sini ada data. Nah, jadi di sini ada A, B, C, D, E. Nah, di sini otak manusia nanti secara alami membentuk garis pola yang mana nih A, B, C, D, E, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Nah, kenapa begitu? Karena ada A, B, C, D, E. Jadi ada runut, ada pola. Ada pola yang secara tidak sengaja, secara tidak sadar otak manusia itu membentuk pola. Nah, contohnya juga seperti ini di chart. Ada titik di awal, kemudian dia akan naik, kemudian nanti dia akan turun. Nah, ini otak manusia akan menganggap bahwa ini adalah garis yang saling terhubung. Padahal bisa saja ini ada garis-garis, bukan garis ya, titik-titik yang sebenarnya tidak saling berhubungan. Tapi secara visual manusia menganggap ini adalah suatu pola. Nah, ini terlihat polanya dari grafik ini adalah semakin lama di sini ada tingkatan dari suatu, misalnya mungkin ini adalah kasus virus gitu ya. Ada di bulan bulan Juli tanggal 15 itu ada kenaikan signifikan. Ini kan ada pola yang tercipta. Oke, kemudian ada koneksi. Ada koneksi. Nah, kalau koneksi ini adalah melihat objek secara fisik yang terhubung sebagai bagian dari satu golongan atau kesatuan. Nah, di sini kalau dalam otak visi atau persepsi manusia, aku mau habis makan itu. Visi dan persepsi manusia itu bisa secara naluriah akan menggabungkan setiap titik yang saling berdekatan untuk membentuk suatu pola. Nah, ini artinya koneksi. Ini adalah menggabungkan antar titik yang mana ini nanti ada tujuan yang akan diharapkan. Nah, kalau mata ya untuk tujuan mata atau persepsi manusia ya memudahkan kita mengenali bentuk pola. Makanya titik-titik ini diberikan koneksi atau diberikan garis. Kalau teman-teman melihat titik di sebelah kiri akan susah dikenali polanya dibandingkan yang sebelah kanan yang ada koneksinya. Oke. Nah, kemudian ada istilah namanya connective load. Apa? Nah, cognitive load di sini atau beban kognitif usaha dari manusia untuk dapat memproses dan mempelajari informasi. Nah, di sini konsepnya sama. Kalau ketika kita mempresentasikan sesuatu dan audiens itu harapannya bisa mendapatkan informasi. Apa ini? Nah, kemudian kita bisa melihat proses ketika kita menjelaskan sesuatu dan berharap audiens bisa menyerap informasi itu disebut sebagai beban kognitif. Nah, jadi
harapan ketika materi kita dimengerti oleh otak manusia dan berharap itu bisa dicerna oleh manusia. Nah, kalau dalam visualisasi data, kita harus membuat audiens mudah memahami data yang disampaikan. Nah, artinya ada visual data yang harus kita bentuk sedemikian rupa untuk bisa mudah dipahami oleh audiens. Itu disebut sebagai cognitive load atau beban kognitif. Oke, berikutnya selain ada cognitive load, kita ada clutter namanya kerumitan. Nah, kerumitan ini adalah kalau cognitive load itu dia mencoba menyampaikan visualisasi data, tapi ternyata dia bersifat berlebihan. Nah, artinya akan muncul sebuah clutter atau kerumitan. Nah, jadi clutter ini adalah suatu elemen visual yang sebenarnya hanya mengganggu pemahaman dari audiens. Jadi tidak ada clutter itu sebenarnya tidak berpengaruh. Bahkan kalau ada clutter itu tidak akan menambah pemahaman manusia. Nah, jadi clutter ini bisa saja muncul tanpa disadari kalau ternyata dalam komunikasi atau manusia berkomunikasi itu ada keterangan, misalnya nih kita sering menggerakkan tangan terlalu over, kemudian ada kata-kata apa itu apa itu apa itu. Nah, itu kadang itu tidak secara sadar kita mengucapkan dan itu tidak menambah pemahaman sebenarnya dan malah menambah kerumitan. Itu disebut sebagai clutter. Oke, bagaimana nih caranya? Karena ada masalah cognitive load yang bisa menimbulkan karakter, apa nih harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita bisa mengidentifikasi dan menghilangkan elemen yang tidak diperlukan. Nah, sama seperti ketika kita melakukan pre-processing dalam data, di dalam visualisasi data kita juga berhak mendapatkan 3 aspek menurut prinsip Kirtat untuk mengurangi noise atau tingkat pemahaman audiens yang rendah. Nah, di sini kita bisa menggunakan alignment, white space, dan kontras. Nah, artinya visual gambar dari data atau grafik yang kita sajikan itu menjadi lebih nyaman dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, ini ada contoh studi kasus, teman-teman bisa dicerna. Di sini ada grafik berwarna biru, itu adalah tiket yang diterima. Kemudian line merah adalah tiket yang diproses. Di mana? Nah, di sini ada grafik visual dari plotting bulan Januari sampai Desember atau bisa dikatakan sebagai 1 tahun dan ada ada rentang nominal 0 sampai 300. Nah, di sini ada poin-poin atau dot yang mengindikasikan setiap bulan itu ada pemasukan tiket yang diterima dan tiket yang diproses sebanyak jumlah yang ada. Nah, di sini ada muncul suatu permasalahan atau bersifat clutter. Jadi yang pertama, kita bisa memperbaiki dari visual yang di awal ini adalah dengan menghilangkan batas chart. Nah, jadi batas chart tadi kita bisa coba hilangkan. Nah, kemudian yang kedua, untuk menghasilkan visual dari data yang lebih mudah dipahami adalah kita mencoba menghilangkan grid lines. Jadi awalnya ada grid lines, ada baris-baris ini, garis-garis. Ini kita coba hilangkan. Nah, kita bisa lihat akan lebih mudah kita sebagai audiens fokus kepada line dari grafik yang sedang kita sajikan. Lalu yang ketiga, kita hilangkan penanda data atau data marker atau dots. Nah, kenapa? Karena bisa saja dot itu lebih membingungkan dibandingkan tanpa menggunakan dot, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, kita rapikan label sumbunya. Nah, karena kita sudah tidak menggunakan dot, akan lebih mudah untuk dipahami dengan merapikan labelnya. Jadi, label di sini kita dengan
mencoba menentukan gambar garis atau grafik garis ini sesuai dengan nominal yang ada. Jadi tanpa perlu bantuan data marker atau dot, kita sudah dengan mudah mengetahui titik-titik perpotongan setiap bulan. Nah, jadi diluruskan di setiap atribut atau di setiap line yang ada. Nah, kemudian label. Nah, di sini kita kan di awal labelnya ada di bawah ya, tiket yang diterima dan tiket yang diproses. Nah, kita bisa dengan mudah mencoba melabeli data itu secara langsung apabila hanya 2 line. Jadi biru tiket yang diterima, merah adalah tiket yang diproses. Nah, jadi akan lebih mudah untuk fokus kepada garisnya saja. Nah, kemudian memanfaatkan warna yang konsisten karena tadi label data itu masih warnanya berbeda-beda dan masih di dalam gambar atau gambar visual, kita coba konsistensikan warna. Kalau biru ya kita coba berikan nama dari line-nya itu juga warna biru, nama line yang kedua juga sesuaikan dengan line yang berbeda. Nah, jadi ini ada visualnya, teman-teman bisa lihat perbedaannya sebelum dari perbaikan. Nah, menurut Gestlar, nah di sini sesudahnya. Nah, ini adalah salah satu contoh tips dan triks visual, visi dan persepsi manusia dicoba kita wadahi sebagai seorang desain data, gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, teman-teman minggu depan materinya sepertinya cukup sedikit, visualisasi data plotting dan infografis. Saya minta teman-teman untuk meluangkan waktu satu pertemuan itu langsung kita sajikan 2 materi gitu ya, karena cukup sedikit materi yang disampaikan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri perkuliahan hari ini. Cukup? Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya sudah join di Zoom. Terima Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, selamat pagi. Terima kasih, Bu.